Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman Perinasia. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung dalam webinar Perinasia yang kelima. Kami dari Perinasia Pusat menyelenggarakan webinar secara rutin, rata-rata 2 kali dalam sebulan, didukung oleh Latter Day Saint Charities. Acara kita siang hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Risa Etika, spesialis anak konsultan dari Perinasia Cabang Jawa Timur. Kemudian 2 narasumber juga sudah hadir di ruang Zoom ini. Yang pertama, Dr. Yudianto Budi Saroyo, spesialis objin konsultan dari Perinasia Pusat Jakarta. Dan yang kedua, Dr. Setiawan Dita, spesialis anak konsultan Magister Kesehatan dari Perinasia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Bapak dan Ibu dan teman-teman yang berbahagia, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib singkat untuk mengikuti webinar ini. Yang pertama, peserta yang hadir diharuskan mengisi form absensi saat masuk ruang Zoom. Linknya sudah ditampilkan tadi dan sudah di-share di kolom chat. Kemudian peserta diharuskan mengisi form evaluasi yang linknya akan ditampilkan selama 15 menit sebelum acara berakhir. Kemudian selama presentasi, kolom chat akan dinonaktifkan supaya kita fokus dan akan dibuka menjelang sesi tanya jawab. Kemudian pertanyaan kepada narasumber diajukan secara tertulis di kolom chat menjelang sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Dr. Risa Etika untuk memandu acara webinar kita kali ini. Silakan Dr. Risa. Terima kasih Mbak Sari. Mbak Sari Handayani SKM dari Perinasia Pusat sebagai host. Baiklah, pertama-tama saya akan menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya suara saya terdengar jelas? Jelas, di saya jelas. Oke, saya lanjutkan. Jadi, selamat datang kepada semua peserta. Saya lihat di layar ini sudah 1000. Jadi ya memang sudah full. Ya. Peserta dari seluruh penjuru tanah air terharu biru, mulai webinar seri pertama sampai seri kelima selalu full house. Ya, mungkin apa perlu ditambah lagi ya kapasitasnya yang unlimited seat gitu mungkin. Baiklah. Selamat datang, selamat mengikuti webinar kelima para guru besar, para dokter, guru-guru kami. Saya lihat ada guru kami yang tercinta, Dr. Fatimah Indarso, yang biasa dipanggil Utifat dari Bondowoso, Jawa Timur. Saya lihat juga ada Ketua IDAI Jatim kami, Dr. Samsul Arif, SPAK Mars. Matur nuwun ini rawuhnya. Kemudian beberapa teman dari departemen kami, departemen pediatri, ada Pak Kadep saya itu Dr. Muhammad Faisi, SPAK kandidat dokter. Banyak lagi nih. Ya. Ada Ketua Perinasia Pusat kalau nggak salah Dr. Ali Sungkar, SPAK dokter. Dari Malang, Departemen Objin Malang, saya memang menginfokan kepada anak saya, dia PPDS Objin semester 2. Silakan di-share begitu. Terima kasih banyak banget. Kemudian banyak lagi PPDS saya ini, hampir 100 orang. Ada SP2, ada PPDS 1.
dan teman-teman saya, para bidan, para perawat, ada yang belum saya sebutkan kan? Teman-teman saya dari Satgas ASI, saya lihat tadi banyak. Ya, itu. Alhamdulillah, di sini telah hadir 2 narasumber. Yang pertama nanti yang bidang ibu dulu. Kemudian yang kedua baru bidang neonatus. Yang pertama, mohon siap. Luar biasa ini. Dr. Yudianto Budi Saroyo, SPOGK, kandidat doktor. Namanya sudah tidak asing lagi. Kurikulum vitae, wah, top banget ini. Jadi, sebagai pengurus Perinasia Pusat, berkedudukan di Jakarta, kemudian bidangnya adalah feto maternal, jadi sebagai pelatih nasional pelatihan-pelatihan feto maternal POGI, Kemenkes, Perinasia. Di Kemenkes, beliau memegang sebagai Ketua Satgas Birth Defect. Ya. Banyak ini, jadi nanti panjang ya itu. Karena sudah familiar, maka cukup disebutkan itu. Dr. Yudi, sehat ya dok? Silakan dok, kalau akan presentasi. Ada waktu 45 menit. Silakan. Terima kasih, baru di unmute. Terima kasih Dr. Risa, saya akan share slide saya. Share itu ditemukan ada 2 judul ya. Terima kasih atas kesempatannya pada kami untuk berbicara tentang keguguran berulang atau recurrent pregnancy loss. Di dalam flyer itu dikatakan bahwa ada untuk penanganan keguguran, tapi karena recurrent pregnancy loss atau keguguran berulang sendiri sudah cukup padat. Jadi kita fokus saja kita akan masuk tentang definisi dulu. Jadi apa yang disebut sebagai keguguran berulang? Keguguran berulang adalah kejadian keguguran paling tidak sebanyak 2 kali atau lebih. Di dalam beberapa memang ada perdebatan antara 2 atau 3 begitu. Pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat bayi janin lebih kurang dari 500 gram. Persen dari kehamilan trimester kedua itu mengalami keguguran sebelum usia 24 minggu. Jadi kata-kata 20 minggu. Tetapi bila kita melihat suatu buku ataupun textbook, itu juga memasukkan adanya suatu kegagalan kehamilan dan supaya tidak membingungkan antara keguguran. Sehingga nanti dalam topik ini kami membedakan ada yang terjadi pada trimester pertama itu jelas keguguran, tapi trimester pertama dari 14 itu sampai lewat dari 20. Jadi kita menggunakan angka 20 sebagai kata-kata keguguran. Nah, tetapi lebih dari 24 minggu itu kegagalan itu sekitar 1-2%. Nah, kalau kita lihat apa yang disebut sebagai kegagalan atau keguguran. Jadi sebetulnya secara umum manusia itu mempunyai sistem reproduksi yang tidak efisien. Jadi ada keadaan di mana secara biokimia itu dan itu sudah di teman-teman yang kami yaitu yang berkecimpung di dalam bahwa seseorang pada bayi tabung itu ditemukan kadar untuk hormon kehamilannya itu positif, tetapi setelah itu dia menghilang. Dan itu dinyatakan satu keadaan di mana hamil yang dikatakan pregnancy unknown of location. Jadi pada suatu
mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga kita harus mengatakan sementara secara ultrasound tidak ditemukan adanya suatu hasil. Untuk early pregnant loss itu pada usia 6-8 minggu, dan itu ada suatu kantong kehamilan yang kosong, ya, atau tidak ditemukan adanya denyut jantung. Ya. Kemudian late pregnancy loss bila lebih dari 12 minggu. Nah, secara epidemiologi apa yang kita temukan? Jadi, biasanya keguguran mayoritas terjadi pada usia kehamilan dari 12 minggu. Dan itu terjadi, dan kalau berulang, maka itu akan ditemukan pada sekitar 0,3 sampai 0,4 pasangan. Jadi kalau kita tanya apakah recurrent pregnancy loss atau keguguran berulang itu ditemukan sering, jawabannya tidak. Itu terjadi di bawah 1%. Jadi secara epidemiologi, perlukah ada pasien datang prekonsepsi, Bu bidan, dokter kandungan, atau dokter umum, yang mencegah keguguran. Jadi sebetulnya setiap orang hamil muda di bawah dari 12 minggu, itu mempunyai risiko terjadinya keguguran itu sekitar 15-20%. Tetapi kan angka keguguran itu jauh berkurang. Jadi angka yang terspontan itu 15-20% saja, itu ada, saat bisa bayangkan, itu dari kemajuan kedokteran yang sampai sekarang pun angkanya tidak berkurang. Jadi survival of the fittest ataupun seleksi alam, manusia itu pada dasarnya sistem reproduksinya itu ya seperti ini, untuk kita berkembang gitu, berevolusi itu ya memang anak satu gitu, singleton gitu, itu adalah risiko pada trimester pertama adalah sekitar 15-20%. Nah, jadi tetapi angka yang kecil di bawah 1% ini, bila pasangan ini datang kepada petugas kesehatan, baik itu bidan, dokter, itu selalu akan bikin pusing kita. Yang tahu sebetulnya bagaimana. Nah, maka kita akan masuk ke topik ini ya. Bagaimana? Kehamilan. Usia ibu. Yang penting adalah ibu sebagai lingkungan untuk bertumbuhnya sang janin. Jadi kalau di usia dari kemungkinan adanya suatu resiko terjadinya keguguran itu usia 39 ke atas, maka akan meningkat dengan cepat. Itu sebabnya usia reproduksi di sehat itu kita merekomendasikan adalah sekitar 20-35 tahun. Lewat daripada itu maka mempunyai satu resiko. Nah, ada studi lain yang mengatakan bahwa kalau dilihat dari usia reproduksi kita bagi setiap tahun, maka kita lihat keguguran yang secara yang tadi dikatakan 15-20, spontan ini 10% begitu. Tetapi kemudian pada waktu 20-29 itu 9,7 yang paling rendah. Sedangkan pada 30-34 ada 11. Jadi kita lihat yang paling rendah adalah sekitar 9-11 ini. Lewat daripada itu, maka risiko terjadinya keguguran spontan itu meningkat. Para Dokter Risa sama Dokter Iding bisa melihat ini ya, apa namanya? Marker saya. Ya bisa ya. Arrow saya. Bisa. Ya, jelas. Usia. Nah, kemudian kalau kita lihat kita masuk ke kromosomal, karena ternyata memang konsepsi yang keluar kemudian kita ambil gitu. Jadi misalnya pasien datang hasil keguguran gitu, pertama, kedua. Kemudian ada melakukan penelitian gitu. Jadi kalau kita lihat itu hasil dari jaringan yang ada itu, artinya hasil konsepsi itu tingkat kekelainan abnormalitas itu variasinya tinggi, mulai dari 23% sampai yang tertinggi 60%. Jadi artinya kalau saya yang paling memisalkan paling gampang gini, kalau terjadi keguguran itu seperti buat roti gitu ya. Tepung itu sperma gitu ya. Sel telur itu ya telur gitu ya. Kalau kita membuat itu, dok, penyebab dari keguguran itu apa?
Ya kayak kita buat ini aja. Kalau kelainannya pada telur, ya bisa saja di faktor telur, pada faktor wanita misalnya. Kemudian kalau itu tepung, itu kelainannya bisa pada laki begitu ya. Jadi kalau kelainan pada kita adalah reproduksi tidak boleh kita harus mengatakan keseimbangan tersebut gitu. Korelasi bahwa faktor maternal ada, tapi faktor laki juga ada. Tapi yang dioprek-oprek kenapa? Yang kita gali mengapa perempuan? Karena lingkungan hidupnya nanti adalah yang perempuan. Yang kita akan cari. Nah, hasil dari produksi itu, dari hasil membuat kue itu adalah roti itu. Jadi banyak orang, dok itu jaringannya perlu diperiksa nggak supaya nanti ada nggak hubungannya dengan saya, dok? Nanti untuk gambaran berikutnya yang jadi masalah itu kan kelainan pada produk. Jadi kalau rotinya rusak, ya ngapain lagi kita buka rotinya, kita cacah, oh ini salah telurnya, oh ini salah tepungnya, oh ini salah resepnya begitu. Kan kita pada waktu terjadinya konsepsi itu kan kita tidak ikut campur dalam proses itu kan. Bersatunya antara sperma dan ovum itu terjadi dan bagaimana dia terjadi pembelahan dan semua tahap terjadinya dari blastula sampai morula dan sampai jadinya janin itu kita tidak terlibat sama sekali. Itu sebabnya mengapa angka 15-20% itu menetap karena kita tidak terlibat di situ gitu. Tetapi pada waktu berulang yang pada 0,3% dari pasangan itu terjadi, maka kita melakukan penelitian. Jadi faktor kromosomal itu cukup tinggi. Dan semakin muda usia kehamilan, pada waktu terjadi keguguran, maka sebetulnya semakin besar bahwa produk konsepsi itu mengalami kelainan itu lebih besar dibandingkan pada usia makin lama makin tua gitu ya. Jadi ini jelas ya adanya suatu terjadinya suatu kelainan pada kromosomal begitu. Nah, penting sekali pada waktu kalau misalnya apakah pada pasangan yang kelainan keguguran terjadi keguguran itu jaringannya ya harus misalnya mau diperiksa itu harus segar. Jadi bagaimana membawa hasil produk tersebut diperiksa untuk kelainan kromosom itu penting sekali karena tidak boleh terkontaminasi. Dan ini faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Jadi kalau tadi dilihat, dok itu semua tadi kromosom itu kan nggak bisa diubah apa. Kita mau ngapain ya dok ya? Jadi ini dari suatu jurnal yang baik sekali kita dapatkan ini didapatkan bahwa faktor risiko yang modifikasi itu bisa. Yaitu pertama adalah BMI, indeks massa tubuh. Artinya memang berat badan itu mempengaruhi, mestinya ideal. Pada orang Indonesia disarankan sekitar 18 sampai 23. Kemudian yang kedua alkohol. Yang ketiga adalah kopi. Minum kopi berlebihan juga tidak penting. Dan stres. Ya. Ini adalah hasil dari suatu studi yang dapat dimodifikasi. Artinya lifestyle ataupun kebiasaan hidup yang sehat itu bisa mempengaruhi suatu kejadian keguguran berulang. Nah, kemudian ada beberapa penelitian ataupun suatu topik gitu mengatakan, oh ini ada suatu pemeriksaan imunologi yang melihat bahwa keadaan tertentu itu bisa meningkatkan. Ya itu betul. Ya jadi beberapa penelitian itu yaitu penanda marker antibodi yaitu pada autoimun itu beta 2 GP1, lupus antikoagulan itu merupakan suatu penanda biomarker yang kita bisa pakai untuk mengatakan bahwa kemungkinan faktor imunologi ikut berperan. Jadi kalau kita lihat, jadi bagaimana ya kita bisa melihat, ya kita mengklasifikasikan faktor risiko itu. Ya, faktor atau dikatakan itu adalah vaginosis atau infeksi pada endoservikal. Apakah dilakukan rekomendasi pada pemeriksaan infeksi? Tidak perlu dilakukan. Jadi dari semua yang ada itu yang bisa kita lakukan adalah anamnesis, itu adalah pada yang paling bawah, yaitu lingkungan pada terpolusi ataukah pada lifestyle. Jadi kita melakukan anamnesis. Jadi kalau misalnya dan peran bidan sangat penting pada waktu kita menggali pada pasangan tersebut bagaimana terjadi kegugurannya, kapan terjadi kegugurannya, usia berapa minggu, kemudian ada habit ataupun suatu perilaku terutama pada maternal gitu. Nah itu.
Itu yang perlu kita lakukan. Sedangkan yang lain, misalnya psikologi, autoimun, faktor pada laki, itu kita perlu menggunakan pemeriksaan lab. Jadi kalau misalnya ditanya pada kami, ini saya langsung jawab saja, misalnya, Dok, bagaimana peran pertama begitu? Peran pertama adalah melakukan suatu screening, dilakukan histori, pengambilan anamnesis yang baik, kemudian setelah itu dilakukan rujukan kepada pusat rujukan untuk penanganan pada kasus terutama sulit untuk. Nah, jadi kalau kita lihat dari faktor yang lain, misalnya kelainan pada anatomi, kelainan pada hormonal, maka kita bisa lihat beberapa suatu rekomendasi. Sitogenetik dilakukan suatu pemeriksaan screening, tetapi pada kasus yang sangat berulang sering sekali ya, dan dia kontribusinya sekitar 2-5%. Sedangkan untuk antifosfolipid syndrome itu termasuk di yang tadi yaitu yang LA ataupun IgG dan IgM dari anti beta 2 GP1 ini berperan sekitar 8-42%. Tapi para sehat harus hati-hati pada waktu lihat penelitian begini. Bila range-nya terlalu besar, maka nih metode penelitiannya itu perlu dipertanyakan. Karena penelitiannya sangat berbeda, bisa menghasilkan yang berbeda. Dengan kelainan anatomi juga seperti itu. Ya. Jadi secara singkat, faktor yang paling berperan apa? Yang paling berperan ternyata adalah faktor internal pada embrionya sendiri, pada janinnya sendiri. Jadi bisa saja terjadi keguguran di atas 10 minggu. Kalau di bawah 10 minggu namanya embrio, di atas dari 10 minggu kita sebut sebagai 11 minggu ke atas disebut sebagai janin. Itu faktor kromosom berperan sekitar 41%, sedangkan tidak bisa diterangkan sekitar 25%. Dua ini saja sudah melewati 50%, itu sekitar 66%. Sedangkan kelainan yang bersifat endokrin itu hanya 6%, kelainan bersifat kromosom pada pasangan itu adalah sekitar 10%, sedangkan kelainan pada bentuk anatomi dari uterus itu adalah 5%, ini kelainan pada imunologi sekitar 3%, ini bertiga berarti ini berdua ini sekitar 9%. Nah, yang bisa kita cari adalah yang mulai dari APS ini sampai unexplained. Jadi kalau nanti dikatakan unexplained itu tidak boleh pada waktu, Dok, pokoknya nanti semua pasien yang RPS saya akan kasih obat tertentu. Loh, nggak bisa. Anda harus cari dulu apakah ada kemungkinan di sini. Dok, tapi di tempat kami sulit untuk melakukan satu pemeriksaan kromosomal. Ya sudah, kalau kita nggak periksa, maka kita melakukan asumsi bahwa 41% itu kromosom. Gitu. Jadi kita usaha, yang ini kan tidak bisa dikoreksi. Tidak bisa kita koreksi. Yang dikoreksi tadi yang dimodifikasi. Jadi let's fight itu bisa dimodifikasi. Jadi yang tadi BMI, kemudian alkohol, kafein, stres, itu bisa dimodifikasi. Setelah itu kita lihat untuk kehamilan berikutnya. Begitu. Nah, tata laksana. Tata laksananya kita dalam mencari investigasi adalah dengan kromosom. Kita tidak ada tidak ada suatu fasilitas untuk kromosomnya. Kita lupakan. Kita lihat dari beberapa faktor yang lain. Jadi misalnya pada akibat, jadi pada sistem pembekuan. Kemudian kita lihat dari kelainan anatomi dengan scan atau imaging, ya. Kemudian histeroskopi dan laparoskopi dan sebagainya. Nanti rekomendasi akan saya kemukakan panjang. Ini saya lewati karena ini sama. Jadi kalau kita lihat secara pendekatan klinis itu, maka kita lihat kapankah disebut sebagai keguguran berulang, yaitu bila terjadi 2 kali keguguran secara berturut-turut pada trimester pertama. Dan kita lihat beberapa rekomendasi ini sangat tergantung pada tempat dan fasilitas yang ada. Jadi kalau dilihat dari, Dok, ini banyak sekali tulisan karyotyping, pemeriksaan kromosom-kromosom, betul. Tapi itu tidak. Pada waktu kita inform konsen, kita akan mengatakan dengan jelas bahwa pemeriksaan yang dilakukan hasil konsepsi sekarang itu belum tentu akan bisa kita pakai untuk kehamilan berikut. Begitu. Sedangkan pada dikatakan di sini treat and accordingly, artinya kita melihat keadaan maternal apa yang mendasari kemungkinan terjadinya suatu kelainan faktor pada endokrin. Jadi yang tadi 9% pada imunologi, kemudian kelainan persen pada kelainan anatomi, itu kalau itu ada, maka kita akan bisa koreksi. Ya, artinya 30%-an itu kita bisa koreksi sesuai dengan keadaan yang ada.
yang kita temukan. Jadi yang unexplained yang 25% tadi, harusnya kita periksa semuanya ini untuk bisa mengatakan bahwa unexplained 25% baru kita angkat bisa temukan penyebabnya. Ini adalah kegagalan pada trimester lanjut, jadi di atas dari trimester kedua, yaitu panjang serviks. Jadi panjang serviks semakin panjang lebih dari 2,5, maka itu kemungkinan terjadinya suatu kegagalan kehamilan. Saya tidak mengatakan keguguran, tapi kegagalan kehamilan semakin rendah. Tetapi pada waktu kita tata laksana pada waktu inkompetensia serviks, yaitu tata laksana bila di atas 14 minggu bisa dikerjakan. Jadi ini adalah algoritma yang dilakukan, yang sudah direkomendasikan oleh Perkumpulan Fertilitas dan Endokrin dari POGI tahun 2018, bahwa bila terjadi keguguran berulang, kita melihat kelainan kromosom dan kita lakukan konseling dan screening prenatal. Kemudian ada kelainan imunologi, ada kelainan anatomi. Kelainan anatomi uterus dan serviks ini ada pembedahan sirkulasi. Tapi nanti kita lihat hasil rekomendasinya. Sedangkan kelainan imunologi itu bisa saja APS atau terjadi suatu hiperkoagulasi atau orang bilang sebut sebagai kentalan darah, kemudian pemberian antikoagulan dan agregasi. Sedangkan pada idiopatik itu tulisannya tender love and care dan pengobatan empirik pada kombinasi dari berbagai macam. Nah, ini adalah rekomendasi secara umum. Nah, bagaimana dengan metode diagnostik? Saya juga akan lewati saja karena ini hampir sama dengan yang lain. Jadi, ada trial untuk pemberian aspirin atau sebut sebagai aspirin itu 80, itu ternyata dengan pemberian aspirin mempunyai pada kasus yang tidak bisa diterangkan yang 25% itu ternyata bisa meningkatkan kemungkinan bayi hidup, ya. Jadi kalau tapi selisihnya dilihat sangat sedikit, ya. Pada waktu dikasih placebo itu 67% itu lahir hidup, wah tidak diapa-apakan, sedangkan pada waktu dikasih aspirin itu 61, artinya terjadi hampir tidak bermakna, ya, hampir. Malah pada aspirin malah lebih rendah. Ini adalah suatu hal yang kita mesti sadari, ya. RR-nya pun sebetulnya melewati angka 1, berarti sebetulnya tidak ada manfaatnya kita memberikan obat-obatan antikoagulan. Ya, jadi kita harus memastikan bahwa ini tidak merupakan harus ada kelainan pada pembekuan darah, baru kita bisa mengatakan penggunaan obat oral anti. Nah, secara umum di mana peran dari para teman-teman di bidan, kemudian FKTL adalah pada penilaian faktor risiko dan konseling prakonsepsi. Dan setelah itu, bila ditemukan, maka sebaiknya dirujuk dulu untuk tata laksana berikutnya, karena harus banyak sekali, kalau lihat di bawah ini adalah dilakukan oleh di rumah sakit untuk melakukan. Sedangkan untuk prekonsepsi ada yang bisa dikerjakan selain konseling, ada, yaitu pemberian asam folat. Kemudian untuk low dose ini nanti kita lihat rekomendasinya. Kemudian modifikasi dari perilaku lifestyle ataupun perilaku hidup. Nah, luarannya, ya. Apakah keguguran, maka pada keguguran berikutnya akan lebih tinggi? Jawabannya ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah 3 kali keguguran yang merah, kemudian ini 4 kali keguguran, kemudian 5 kali keguguran. Setelah 3 kali keguguran, untuk terjadi keguguran berikutnya itu lebih tinggi? Jawabannya ya. Tetapi kita selalu akan memberikan pada pasangan begini, Bu, kalau ibu keguguran 4 kali, tapi ternyata, Bu, 60% itu bisa mempunyai itu anak hidup. Ini kalau kita lihat, ya, dengan live birth setelah setelah kita lakukan konseling pada waktu pertama. Ibu akan coba hamil lagi nggak? Semua pasangan akan jawab, coba dong. Walaupun sudah 6 kali lebih, itu ternyata kemungkinan untuk hamil secara dan terjadinya mempunyai anak hidup itu tetap di atas 50%.
Jadi pada pasangan yang seperti ini, saya pernah secara pribadi punya pasien yang sampai 7 kali keguguran. Itu kalau hamil itu sudah tidak, wajahnya tidak gembira gitu, wajahnya datar saja. Jadi setelah kita cari ternyata ada faktor risiko, kemudian kita obati, setelah itu baru dia mempunyai anak. Pasangan tersebut mempunyai anak itu. Jadi kita pada dasarnya mencari faktor risiko apa yang dipunyai pada pasien itu, dan sebaiknya tata laksana dikerjakan pada prakonsepsi, bukan pada waktu hamil. Jadi prakonsepsi, kemudian kita kendalikan faktor risiko yang kita temukan, setelah itu baru pasien itu bisa hamil lagi. Dan jadi kalau ini adalah gambaran juga ya, pada beberapa penelitian yang dikatakan bahwa lebih dari 50% pada waktu terjadi itu bisa terjadi kehamilan, hamil dengan bayi yang hidup. Nah, bagaimana dengan luaran perinatal? Maka sangat tergantung penyebab. Kalau penyebabnya karena hormonal, imunologi, maka itu pada masing-masing penyakit itu mempunyai luaran yang berbeda. Ya. Jadi rekomendasinya kita berbasis pada konsensus keguguran berulang yang tahun 2018 oleh HIVERI, Himpunan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas Indonesia, dan POGI. Maka kita akan bacakan faktor risiko. Memang faktor risiko itu paling rendah pada usia reproduksi sehat, yaitu 20-35. Itu sebabnya sangat penting pada kita melakukan, terutama pada program perinasia itu ada yang disebut sebagai kesehatan remaja yang sehat. Wanita yang remaja. Sehingga nantinya kita berharap pada waktu wanita tersebut beranjak dewasa dan akan menikah, pada usia itu akan menjadi lebih rendah dibandingkan pada waktu kita lihat rekomendasi berikutnya itu 40 tahun. Ya. Sedangkan bagaimana dengan stres? Ya, stres memang dikatakan mempunyai korelasinya, tetapi ternyata rekomendasi mengatakan bahwa tidak ada bukti langsung tidak ada bukti bahwa itu merupakan penyebab langsung, direct itu tidak. Jadi melalui suatu jalur yang lain. Entah itu di sistem imunisasi atau sistem merubah suatu sistem pada hormonal. Bagaimana dengan zat? Jadi pada paparan lingkungan logam berat, pestisida, defisiensi mikronutrien, itu bisa menyebabkan risiko keguguran. Jadi ini penting sekali, dan justru peran dari para teman-teman yang bergerak di OB bidan, kemudian para dokter umum, dan yang di FKTP pertama itu melakukan suatu identifikasi lingkungan, misalnya tempat tinggalnya itu tercemar oleh akibat kegiatan pertambangan ataupun lingkungan yang parah akibat pembuangan dari limbah yang melakukan makan, sehingga mencemari dari pantai gitu ya, sehingga kita akan melakukan pelarangan pada pasien itu untuk melakukan misalnya yang memang murah itu adalah makan kerang misalnya, karena kerang kan itu tinggal di daerah pantai, kemudian dia menyaring air payau dan air laut dan air di pantai utara nih. Buat teman-teman yang pernah naik pesawat ya, itu kan kita lihat tuh kalau misalnya akan mendarat itu, maka kita lihat pantainya tuh warnanya hitam. Tapi kalau warnanya coklat hitam itu maka itu daerah itu merupakan daerah cemaran. Sangat besar kemungkinan hewan yang di laut tepi pantai itu akan tercemar begitu. Apalagi kayak kerang itu tugasnya adalah menyaring, hidupnya dengan cara menyaring air laut gitu ya. Maka logam bisa dan buat beberapa keadaan kita bisa melakukan pemeriksaan di laboratorium tentang logam berat dan mikronutrien, maka kita bisa melihat berapa sih kadar logam berat ada di tubuh kita, dan itu kalau tinggi maka itu mempunyai suatu pengaruh. Defisiensi mikronutrien juga bisa berhubungan. Ini bisa dikerjakan dengan pemeriksaan yang memberikan suatu paket pemeriksaan. Kemudian endometriosis atau infeksi ya. Tapi tidak ada studi di sini dikatakan bahwa tentang
penapisan itu pada metritis itu tidak disarankan ya. Mohon maaf, saya belum menerangkan bahwa rekomendasi ini terdiri mempunyai bukti yang kuat, kemudian bukan berbasis kepada penelitian yang cukup kuat. Sedangkan ke arah C itu lebih ke arah rekomendasi, ke arah profesi, sementara penelitian belum menunjukkan data yang kuat ya. Sedangkan merokok itu direkomendasikan untuk berhenti merokok, obesitas ya. Jadi kalau terlalu kurus juga bermasalah, kemudian obesitas juga bermasalah. Itu rekomendasinya A. Kalau untuk obesitas, sedangkan untuk yang di bawah dari 18 untuk orang Asia, yaitu untuk sangat kurus, itu rekomendasinya C. Faktor risiko lain adalah mempertahankan antara IMT yang rentang 20-25. Angka 20-25 ini untuk beberapa orang Asia itu menggunakan angka 18-23, tetapi direkomendasi di Hiferi kita menggunakan angka 20-25. Ada suatu hubungan linear antara asupan kafein harian dengan risiko keguguran berulang. Jadi artinya pada pasangan ini sebaiknya tidak mengkonsumsi kafein dan alkohol. Ya, jadi ini sudah jelas. Nah, riwayat medis yang sangat detail itu penting dan itu harus meliputi usia wanita dengan riwayat berapa jumlah kegugurannya yang detail, terutama pada usia kehamilan berapa itu terjadi keguguran berulang. Jadi kehamilan maka sebetulnya keterlibatan kromosom itu lebih tinggi. Pemeriksaan penunjang pada dalam laboratorium itu analisis genetik itu tidak dilakukan. Jadi pemeriksaan pada jaringan itu tidak rutin, ya, tidak dirutin. Jadi lebih baik kita melakukan konseling. Karena pembiayaan untuk pemeriksaan kromosom ini cukup mahal. Dan tekniknya yang digunakan adalah array CGH supaya tidak ada ini pada setiap kali parental pada orang tua tidak direkomendasikan. Jadi misalnya jaringan kita periksa, tapi kita tidak melakukan pemeriksaan, kecuali ada pemeriksaan secara individual, artinya pasangan itu misalnya ada kelainan kromosom Down syndrome misalnya, ya, maka kita kecurigaan ke arah sana untuk kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana dengan screening trombofilia? Itu juga tidak direkomendasikan kecuali ditemukan ada faktor tertentu yang kita mencurigai sekali adanya suatu gejala klinis ke arah trombofilia. Dengan demikian, saya akan sejawat semua, mohon memahami bahwa faktor risiko ini sangat tergantung kepada keguguran berulang itu adalah dalam tanda kutip lebih banyak itu sekunder, bukan primer. Jadi akibat suatu keadaan maternal tertentu, maka terjadi keguguran berulang. Jadi yang misalnya saya bacakan adalah tentang trombofilia, ya, kita tidak lihat keadaan klinis bahwa itu ada atau tidak. Kemudian, sedangkan untuk pemeriksaan keguguran berulang itu bila 2 kali dengan penyebab imun, yaitu lupus antikoagulan dengan ACA, itu direkomendasi. B1 juga, mohon maaf, ya, dan hasil screeningnya minimal setelah 2 minggu. Jadi artinya setelah keguguran kita cek di 6 minggu, setelah itu sampai 12 minggu. Nah, pemeriksaan prolaktin tidak direkomendasikan bila tidak ada gejala klinis. Ada banyak pemeriksaan lain yang kita tidak rekomendasikan secara rutin. Jadi mohon dilihat secara klinis, ya, pemeriksaan vitamin D, LH, homocysteine, androgen, insufisiensi fase lateral, dan cadangan ovarium secara rutin, AMH misalnya. Ya. Sedangkan kalau ditemukan setiap pasangan memiliki janin yang karena itu orang tua yang harus menerima konseling genetik. Jadi artinya bila kita melihat bahwa kita mencurigai orang tua itu ada suatu kelainan tertentu yang sindrom tertentu, maka kita harus melakukan pemeriksaan karyotipi. Setelah itu kita adakan konseling untuk bahwa itu bisa meningkatkan karena kedua orang tuanya ada kelainan kromosomal misalnya.
Nah, itu jelas bahwa kita konselingnya khusus ke arah genetik. Ya. Bagaimana dengan pemeriksaan penunjang atau imaging? Pemeriksaan imaging itu penting sekali untuk menilai keadaan anatomi. Dan yang pemeriksaan alat yang direkomendasikan adalah USG 3D transvaginal. Ya. Sedangkan untuk mengatakan bagaimana dengan keadaan di dalam dari kafum, itu lebih baik sonohistrografi. Artinya kita memasukkan cairan selama USG transvaginal, kemudian kita lihat bagaimana struktur dari kafum uteri, itu lebih baik dibandingkan HSG, karena pada waktu kontras masuk dan terjadi spasme begitu. Sedangkan untuk kelainan Mullerian atau kelainan bentuk dari uterus, spektum bicornu, dan keadaan yang lain, maka pemeriksaan lanjut harus dikerjakan. Tidak disarankan menggunakan MRI untuk melakukan imaging. Bagaimana dengan pemeriksaan genetik? Ya, yang tadi dikatakan bahwa orang tua abnormal harus diperiksa, harus menerima konseling secara genetik. Dan itu harus diinformasikan tentang berbagai macam pilihan terapi. Memang saat ini didorong untuk dilakukan suatu pemeriksaan sebelum terjadinya implantasi, ya. Tetapi ini pemeriksaan ini masih belum cukup populer di Indonesia. Ini bisa mengurangi angka keguguran, tetapi tidak meningkatkan angka kehidupan. Jadi ini pada waktu pemeriksaan yang cukup canggih ini perlu konseling dan memang biayanya masih tinggi. Maka pilihan buat para teman-teman yang di lini pertama, pilihannya adalah epidemiologi. Jadi slide yang tadi saya katakan, seseorang pernah 3 kali keguguran, 2 kali keguguran, dengan pada area atau lokasi yang terbatas, ya kita berdoa moga-moga nanti yang berikutnya lebih dari 50% pasangan tersebut mempunyai hamilnya menjadi natural, kemudian hamil mempunyai anak hidup sampai aterm gitu. Bukan, sampai survive melebihi dari kemampuan hidup dari perinatal di suatu daerah tersebut. Itu harapan kita. Nah, bagaimana dengan tata laksana? Pemberian antikoagulan trombotik velasis tidak dilakukan bila bukan trombofilia herediter. Bila ditemukan suatu kasus di mana diperlukan pemberian obat antikoagulan dan antitrombotik, maka yang low weight molekular heparin itu lebih dipilih dibandingkan pada keturunan heparin karena mempunyai risiko terjadinya osteoporosis dan trombositopenia. Sedangkan terapi komunikasi yang antara low weight itu lebih meningkatkan kelangsungan hidup, tetapi untuk trimester pertama heparin lebih menghasilkan lebih baik pada trimester pertama. Tidak mencegah keguguran berulang. Jadi ini perlu dikemukakan ya, tidak memberikan aspirin secara tunggal pada suatu, ini rekomendasinya adalah artinya mohon semua kasus di mana dikatakan lagi keguguran berulang merupakan keadaan sekunder akibat dari suatu keadaan maternal, maka cari dulu di maternalnya apa, baru kita berikan obat sesuai dengan kondisi tersebut. Bila memang ada perlu pemberian obat antikoagulan dan antitrombotik, maka kita berikan setelah serangkaian pemeriksaan yang tadi saya kemukakan. Nah, tidak direkomendasikan juga pemberian dengan steroid ya. Ini dokter di sini tuliskan bahwa untuk APS itu dikasih aspirin betul, tapi kan APS ditegakkan dahulu diagnosisnya. APS itu adalah kelainan berapa kali, jadi misalnya antifosfolipid syndrome itu adalah keadaan keguguran berulang, misalnya terus ditemukan preeklamsi early onset pada preeklamsi, jadi di bawah dari 34 minggu misalnya, ditambah dengan LED, yaitu anti-LA tadi, kemudian beta-2-GP1 positif, maka aspirin mempunyai peran. Tapi tidak direkomendasikan semua kasus yang keguguran berulang langsung dikasih tanpa lakukan pemeriksaan apa penyebab mengapa terjadi keguguran berulang. Ya.
Nah, steroid ini kalau diberikan maka ternyata meningkatkan reaksi tanpa melakukan pemeriksaan yang baik, maka malah meningkatkan risiko terjadinya prematur, preeklamsi, hipertensi, diabetes gestasional, dan bayi dengan berat badan. Bagaimana dengan terapi yang lebih complicated, yang lebih kompleks, jadi dengan IFIC, ya, imunoglobulin, kemudian kita lakukan, memang mempunyai handbaik, tetapi ini hanya dikerjakan di rumah sakit pusat dan cukup mahal, tidak semuanya. Kemudian keadaan yang lain seperti keadaan hipotiroid, ya, dia harus lakukan pemeriksaan TSH sama FT4 begitu, dan levothyroxine akan memberikan dampak yang baik. Jadi yang penting yang dilakukan oleh kita bersama dengan penyakit dalam untuk pemberian levothyroxine. Nah, ini jadi berikutnya adalah thyroxine, ya. Kemudian, nah, pemberian obat-obatan didosketeron yang signifikan ini memang mengurangi terjadinya keguguran berulang. Jadi pemberian ini lebih efektif pada keadaan kapan? Pada waktu kita menemukan denyut jantung, kemudian kita berikan. Ya. Pada di keguguran berulang, ya. Jadi bukan semua orang hamil trimester pertama langsung dikasih, tidak. Ya. Dan pemberian HCG, ya, itu mempunyai dampak bahwa sindrom hipertiroid ovarium yang meningkat 2 kali lebih tinggi dibandingkan kalau diberikan progesteron. Jadi kalau memang progesteron dipilih pada keadaan keguguran berulang adalah lebih baik dibandingkan dengan HCG, dengan risikonya. Nah, bagaimana dengan metformin? Ya, metformin itu artinya digunakan pada keadaan pada waktu pasien trimester pertama, maka kita lihat tuh berapa kadar glukosanya, berapa keadaan insulin pada puasa. Maka misalnya insulin puasa lebih dari 10 misalnya, atau rasio antara 10 antara gula darah dibanding insulin itu lebih dari kurang dari 10, maka begitu beberapa center, maka bila dibuktikan adanya resistensi insulin, metformin mempunyai manfaat. Atau pada keadaan sindrom ovarium polikistik, ya. Nah, itu penting pemberian metformin. Pada keadaan di mana hiperprolaktinemia yang ditemukan dengan gejala gangguan haid, maka setelah itu ada pemeriksaan prolaktin yang dicurigai adanya hiperprolaktin, maka bromokriptin memberikan suatu manfaat. Ya. Nah, bagaimana dengan vitamin D? Studi tempat kita pernah dilaksanakan di Jakarta, 90% wanita hamil ternyata mengalami kadar vitamin D yang rendah atau insufisiensi sampai defisiensi. Tetapi memang dari awal dikatakan bahwa vitamin D tidak secara rutin kita periksa. Masalahnya, suplementasinya mudah. Dibandingkan misalnya kayak tadi dengan heparin pada orang terjadi kelainan pada trombotik ataupun pada koagulasi. Ya, jadi bila kita tidak menemukan kelainan lain, kemudian kita periksa keadaan vitamin D 25OH dan ternyata klasifikasinya insufisiensi ataupun defisiensi, maka pemberian suplementasi vitamin D ini bisa memperbaiki respon imun yang mungkin terlibat dalam faktor imunologi dalam penyebab keguguran. Di samping itu, ternyata suplementasi vitamin D juga mengurangi risiko kelahiran prematur dan berat badan yang rendah. Nah, yang tadi dikemukakan tentang faktor infeksi, memang betul bahwa kalau itu terbukti ada vaginosis, artinya diambil sediaan bahwa itu terjadi vaginosis, harus diterapi dengan antibiotik. Demikian pula metritis yang sudah dibuktikan bahwa itu ada, maka kita berikan antibiotik. Bagaimana dengan suatu koreksi pada suatu kelainan struktur di dalam kapomuteri? Itu bisa dikerjakan metroplasti, ya, dan itu lebih baik, ya. Sedangkan keadaan yang lebih kompleks, rekonstruksi uterus misalnya tidak direkomendasikan, ya. Jadi pada keadaan misalnya kelainan Mullerian seperti
bikornu, bikorporal, itu tidak dilanjutkan untuk melakukan suatu koreksi rekonstruksi. Justru tidak, dibiarkan saja, lebih baik saja nanti siapa tahu dia hamil, kemudian terjadi kelainan pada letak, jadi jungsang misalnya, maka lebih baik begitu dibanding kita melakukan suatu rekonstruksi yang cukup besar. Ya. Myomektomi bagaimana? Myomektomi yang ini juga agak mengejutkan pada saya dari teman-teman dari VRI itu mengatakan bahwa memang tidak memberikan efek yang signifikan, walaupun itu di dalam kafum ya. Jadi misalnya tidak ada bukti mengatakan submukosa, ya submukosa itu mengangkat mioma submukosa itu mempunyai dampak yang baik, dan itu C. Bila diameternya di atas dari 1 cm. Apalagi yang submukosa saja itu tidak ada bukti yang cukup kuat, apalagi yang lebih ke arah permukaan luar sampai ke subserosum misalnya. Intramural juga tidak direkomendasikan. Kecuali bila pembedahan tersebut pada suatu pemeriksaan laparoskopi ditemukan adanya suatu proses perlengketan ataupun yang cukup hebat. Nah itu, dan pada kasus yang di mana sudah dicari tidak ada faktor lain, jadi tidak ada faktor dan penyebab yang lain, setelah itu baru kita curigai mungkin ada dengan riwayat misalnya pembedahan pada yang sebelumnya atau infeksi yang kronis pada sebelumnya, maka mungkin saja bahwa keadaan tersebut berkaitan dengan keadaan struktur proses inflamasi yang kronis yang melibatkan pada uterus, sehingga perlu dilakukan tindakan pembedahan. Pada keadaan kegagalan kehamilan pada trimester kedua, yaitu pada inkontinensi serviks, sangat penting untuk mengukur panjang serviks, dan yang dikatakan perlu suatu koreksi yaitu atau menggunakan sirkulase diikat serviksnya 25 mili, ya. Atau pada kasus yang sudah jelas setiap dia tidak mencapai, pasien tersebut tidak pernah mencapai hamil di atas 37 minggu. Jadi pada trimester di bawah 24 minggu selalu terjadi, maka kita melakukan pengikatan atau dengan sirkulase. Pemberian untuk anti sperma misalnya dengan limfosit immunization therapy tidak direkomendasikan. Sedangkan untuk IFIC yang tidak idiopatik tidak direkomendasikan, termasuk glucocorticoid. Sedangkan untuk heparin dan itu idiopatik juga tidak direkomendasikan. Ya. Nah, untuk terapi yang prakonsepsi seperti biasa kita menggunakan. Kapan kita memberikan untuk kasus yang idiopatik, yaitu dengan pemberian progesteron. Ini cukup mudah dan dilakukan dengan oral saja. Kapan diberikan? Ya sejak dikatakan bahwa janinnya hidup. Jadi biasanya hamil 7 minggu transvaginal, itu kita bisa berikan. Ya. Sedangkan cara pemberian yang lain, misalnya dengan vaginal, itu ternyata tidak meningkatkan angka kelahiran hidup. Ini ada suatu bukti di mana ada melakukan scratching itu semacam menggaruk gitu ya. Tetapi ini tindakan yang biasanya dilakukan pada keadaan yang khusus dengan orang yang khusus, keterampilan khusus. Jadi tidak semua dokter bahkan rumah sakit mampu untuk melakukan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yudi, terima kasih ilmunya. Peserta dari awal sampai Dr. Yudi selesai tidak bergerak, tetap 1000. Siapa dulu narasumbernya kan gitu? Apa dulu topiknya? Bagaimana cara menyampaikannya? Itu semua menyebabkan peserta ini tetap mengikuti. Dr. Yudi, silakan duduk. Kopinya diunjuk dah supaya fresh. Kan nggak boleh kopi. Oh iya tadi ya. Ya.
air mineralnya. Dokter, banyak pertanyaan, namun yang paling banyak itu ini. Ya mungkin karena topik ini sebetulnya sulit, cuman karena Dokter Yudi seorang dosen, maka menjelaskannya kok jadi informatif begitu. Mereka ingin memiliki ini makalah ini, PowerPoint ini. Kira-kira diizinkan apa tidak? Nanti boleh, sudah nanti saya share ke Mbak Sari. Mbak nanti. Sari, ya, itu baik, nanti Mbak Sari semuanya ya. Ya, itu nanti pertanyaan lain nanti setelah ada panel tanya jawab. Baik, terima kasih. Baiklah, sebagai info kepada para peserta, Perinasia itu apa? Perinasia adalah organisasi seminar. Jadi, organisasi Perkumpulan Perinatologi Indonesia. Nah, jadi anggotanya tentu yang terkait bidang perinatologi tadi. Bisa medis, artinya dokter umum, dokter obgyn, dokter anak, bidan, tenaga kesehatan lain, dan yang seminar, non tenaga kesehatan. Nah, motonya adalah mulai dari ibu tadi, ibu, hamil, janin, ibu dan hamil sejahtera. Ibu melahirkan selamat, bayi lahir sehat. Jadi tadi adalah topik mengenai ibunya. Nah, sekarang topik mengenai bayinya. Nanti narasumbernya adalah, wow, masih belangkonan itu. Jadi narasumbernya itu bos kami. Kami ini terkumpul dalam Perkumpulan Cintaneo Indonesia. Nah, beliau ini di era sebelum pandemi COVID itu Ketua UKK Neonatologi PPIDAI. Beliau ini kurikulum vitae ya, stop pendek. Sehari-hari bekerja di divisi neonatologi Rumah Sakit Sarjito Universitas Gadjah Mada. Kemudian pengalamannya ya, selain sekolah formal sampai kepada SPAK, MKes, dan lain sebagainya itu yang keren-keren ini. Sudah ke seluruh benua, ke Jepang, NICU Fellowship tahun 2001. Kemudian ke Kanada, itu ikut neonatologi program 2005. Kemudian di Sydney nih, neonatologi fellowship. Terus banyak lagi. Itu dia adalah kakek dari seorang cucu, hobinya apa tadi? Ahli hisab ya. Merokok. Nah, itu ya. Gitu. Silakan Dokter Iding, panggilan ngetopnya Dokter Iding. Silakan, belangkoner ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Dokter Risa? Jelas. Oke, slide share-nya sudah terlihatkah? Belum. Masih foto belangkonan itu. Oh iya, ini bagian. Baik, terima kasih. Yang saya hormati para guru besar, senior, teman sejawat, teman-teman dokter, perawat, dan bidan, dan juga pengurus Pusat Perinasia. Terima kasih sudah mengundang kami untuk menyampaikan materi pada webinar seri kelima ini. Jadi pada kesempatan ini pesertanya sangat heterogen. Ada yang levelnya konsultan, spesialis, dokter, perawat, dan bidan. Jadi oleh karena itu nanti materinya saya ambil yang tengah-tengah, yang penting applicable, mudah diaplikasikan. Jadi mohon maaf untuk teman-teman senior, para konsultan, atau mungkin juga spesialis kalau tidak begitu detail, jadi kurang sesuai harapan. Ya. Jadi karena mengingat pesertanya sangat heterogen. Oke.
Baik, jadi materi saya adalah mengenai deteksi dini shock pada periode perinatal. Jadi ini adalah garis besarnya, mulai nanti ada sampai ke ringkasan. Oke, kita mulai. Bahwa shock itu adalah satu kedaruratan di mana mortalitasnya itu tinggi. Dan dia bisa terjadi kapanpun, mulai dari masa fetus, peripartum maupun postpartum. Jadi bahkan saya menemukan suatu artikel shock pada fetus itu pada tahun 1941 sudah ada. Namun ternyata belum diketahui pasti berapa sih insiden atau prevalensinya. Tapi yang jelas adalah bahwa di NICU itu, ini di negara maju ya, kalau di negara berkembang mungkin lebih tinggi, baik kejadian shock septiknya maupun mortalitasnya. Dan secara umum, shock itu mulai dari tahap reversible, kalau tidak ditangani dengan baik, sampailah pada tahap irreversible. Oleh karena itu, pada tahap reversible, pada dini itu, kita harus mengenali tanda-tanda shock secara dini, sehingga kita bisa melakukan intervensi. Nah, memang gejala dini itu sulit ya, karena gejalanya juga samar, tandanya juga tidak jelas ya. Sehingga tahu-tahu sudah sampai tahap irreversible dan pasiennya meninggal. Nah, apa sih shock itu? Shock is a dynamic and stable pathophysiologic state characterized by inadequate tissue perfusion. Jadi kata kuncinya adalah perfusi jaringan yang tidak adekuat. Nanti kita lihat dari kata kunci ini kita bisa mengembangkan bagaimana mendeteksi dini pada shock. Nah, sedangkan hipotensi itu berbeda dengan shock. Jadi hipotensi adalah tekanan darah yang kurang dari 5 persentil, baik sistol maupun diastolnya. Nah, kita tahu bahwa pada neonatus tekanan darah itu dipengaruhi oleh berat lahir, usia gestasi, dan usia pasca natal. Sebagai contoh ini, pada bayi cukup bulan, semakin tua umur pasca natal, semakin tinggi tekanan darahnya, baik sistol, min, maupun diastolnya. Begitu juga dengan bertambahnya usia gestasi, semakin tinggi pula tekanan darahnya. Nah, sedangkan pada bayi prematur itu unik karena fungsi kardiovaskularnya yang belum matang, sehingga bisa terjadi pada bayi prematur itu perfusinya baik, tapi dia tekanan darahnya kurang. Bagaimana dengan etiologi? Ada 5 jenis dasar patofisiologi pada shock. Yaitu satu adalah mengenai abnormalitas vaskular. Yang pertama adalah distributif atau dikenal dengan shock distributif. Shock distributif itu bukan hanya disebabkan oleh infeksi, misalnya pada sepsis, tapi juga pada yang non-infeksi. Misalnya pada insufisiensi adrenal, hydrops, atau neonatal shock syndrome. Kemudian yang kedua adalah defek pompa. Jadi bagaimana kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, atau dikenal dengan shock kardiogenik. Shock kardiogenik itu dibagi menjadi 3, yaitu bagaimana dengan ototnya, kemampuan otot untuk memompanya. Jadi misalnya pada hipoksimia, iskemia miokard, atau radang pada miokardnya, atau kardiomiopati kongenital. Ya, kardiomiopati kongenital misalnya pada ibu DM itu bisa terjadi kardiomiopati. Atau ototnya kuat tapi iramanya terganggu. Misalnya pada AV blok kongenital. Ini bisa terjadi misalnya pada ibu SLE, lupus ya. Tadi disinggung juga oleh pembicara sebelumnya mengenai lupus ya. Atau pada yang iramanya terlalu kencang, misalnya pada supraventricular tachycardia. Atau ada kelainan anatomik, misalnya pada hypoplastic left heart syndrome, ya, atau stenosis atau coarctatio aorta, atau
total aneurysm pulmonary vein drainage. Ya. Jadi ini adalah kelainan-kelainan struktural pada jantung atau kelainan anatomik. Nah, yang ketiga adalah volume yang tidak adekuat, shock hipovolemik. Shock hipovolemik bukan hanya karena perdarahan, ya, tapi bisa juga non perdarahan. Yang perdarahan misalnya pada perdarahan fetomaternal, misalnya placenta previa, solusio placenta, dan sebagainya. Atau perdarahan pada bayi, misalnya perdarahan dari umbilikus, ya, atau pada bayi kembar terjadinya twin-to-twin transfusion syndrome. Sedangkan yang non perdarahan itu pengumpulan pada rongga ketiga, misalnya pada volvulus, EKN, ya, pada diare atau poliuri karena diabetes insipidus. Nah, yang keempat adalah restriksi aliran. Jadi gangguan aliran bisa terjadi karena obstruksi, karena gangguan pada vaskular paru atau mekanik. Obstruksi bisa terjadi karena tamponade atau pneumotoraks atau persistent pulmonary hypertension of the newborn, hipertensi pulmoner. Sedangkan gangguan pada vaskular paru, misalnya pada hipertensi pulmoner berat atau emboli. Sedangkan mechanical itu karena pneumotoraks sehingga jantungnya tidak bisa mengembang kemudian memompa, seperti juga pada tamponade perikard dan juga perikarditis konstriktif. Yang terakhir, kelima adalah kapasitas pelepasan oksigen yang tidak adekuat, misalnya pada MAD-HB dan juga anemia berat. Nah, pada praktek klinis itu kadang kita tidak bisa menentukan apa sih penyebab shocknya, sehingga kita katakan undifferentiated shock. Namun sebaliknya bahwa sering terjadi bahwa shock itu disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Misalnya pada sepsis terjadi DIC, kemudian dia juga terjadi shock septik, ya. Jadi bisa lebih dari satu. Nah, jadi pada hipertensi pulmonal misalnya bisa terjadi karena obstruksi atau juga shock kardiogenik. Nah, jadi waktu terjadinya shock itu bisa terjadi pada saat belum lahir, di dalam rahim, ya, atau pada waktu persalinan. Ya. Nah, sebagai contoh adalah perdarahan fetomaternal, kemudian atau fetal distress, ya. Di sini nanti akan saya jelaskan pada patofisiologi. Atau bisa juga terjadi pada masa pasca natal. Pada misalnya sepsis, NEC, enterocolitis necroticans, atau DIC. Nah, oke. Bagaimana dengan patofisiologinya? Oke, kita mulai bahwa kondisi shock itu dimulai bisa terjadi pada saat di dalam rahim, proses persalinan atau pasca lahir. Nah, karena inadekuatnya perfusi jaringan, maka akan terjadilah hipoksia. Hipoksia pada tubuh bayi akan menyebabkan metabolisme aerob. Ingat bahwa pada bayi idealnya itu metabolisme itu adalah aerob. Sehingga kalau kekurangan oksigen maka terjadilah metabolisme anaerob, sehingga di mana pada metabolisme anaerob itu sangat boros terhadap pemakaian glukosa. Kita tahu bahwa 1 molekul glukosa pada kondisi aerob menghasilkan 38 ATP, sedangkan pada kondisi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ATP pada tubuh untuk menjalankan fungsinya, maka diperlukan konsumsi glukosa yang lebih tinggi, sehingga terjadilah hipoglikemi. Nah, oleh karena itu, maka produksi ATP-nya akan jadi kurang. Nah, kita tahu bahwa untuk menjalankan fungsi sel organ itu kan diperlukan ATP. Jadi untuk berkontraksi, untuk menjaga keseimbangan natrium, kalium, natriumnya tetap di luar, kaliumnya tetap di dalam, kemudian
kalsium channel dan sebagainya, itu diperlukan ATP yang cukup. Nah, selain itu, pada metabolisme anaerob juga menghasilkan laktat sehingga terjadilah asidosis. Jadi kondisi kesemuanya itu akan menyebabkan gangguan pada ventricle. Jadi terjadi disfungsi ventricle di mana kemampuan untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh itu berkurang. Sehingga aliran darah tubuh ke seluruh tubuh itu berkurang, maka organ tubuh akan melakukan suatu penyesuaian, yaitu dengan melakukan redistribusi. Jadi redistribusi itu adalah mementingkan aliran darah ke organ-organ otak, jantung, dan adrenal. Sedangkan organ-organ lain itu termasuk yang tidak mendapat aliran yang memadai. Nah, akibatnya adalah terjadi kerusakan organ-organ. Kalau ini berlanjut, maka terjadilah kematian. Di sisi lain, pada kondisi hipoksia, itu terjadi inflamasi, respon mediator, dan sebagainya, sehingga terjadi disrupsi mikrosirkulasi, ya, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan juga, dan kalau berlanjut bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi hipoksia, kalau ini masih di dalam rahim, misalnya pada masa persalinan, maka kita perlu melakukan pemantauan yang ketat. Ini utamanya pada masa persalinan. Jadi misalnya kita melakukan pemantauan di sini, denyut jantungnya masih baik, ini misalnya antara 120 sampai 160, ya. Nah, kalau terjadi hipoksia, maka janin akan melakukan respons berupa peningkatan frekuensi jantung, sehingga terjadi takikardia jantung janin. Ya. Nah, kemudian kalau hipoksianya terus berlanjut, maka denyut jantung ini akan terus menurun. Ya. Dan kalau berlanjut terus, maka jadilah bisa menyebabkan kematian pada janin. Jadi kalau ada suatu kenaikan frekuensi jantung janin, maka kita harus waspada. Pada kondisi fetal distress ini bisa merupakan tanda awal terjadinya shock. Jadi kalau sudah berlanjut, bayi mungkin akan lahir dalam kondisi sudah shock, memerlukan resusitasi sampai tahap PTP, kompresi dada, bahkan juga obat-obatan. Oke. Begitu juga dengan kalau kita lihat di sini gambar di bawahnya, jadi sirkulasi akan mementingkan aliran pada organ-organ tertentu, tapi kalau kemudian berlanjut, maka tekanan darah pun akan turun. Nah, jadi organ-organ yang dipentingkan itu adalah otak, jantung, dan adrenal. Sedangkan organ lain seperti otot, saluran cerna, hepar, dan lain itu termasuk yang dikorbankan. Termasuk di sini kulit. Sehingga pada kulit itu pada deteksi dini akan tampak pucat, dingin. Ya. Nah, bagaimana dengan manifestasi klinisnya? Jadi seperti saya katakan tadi, tanda vital pada shock itu bisa terjadi takikardia, bisa bervariasi, terjadi variabilitas denyut jantung. Namun ini tidak spesifik. Ya. Nah, sedangkan pada bradikardi itu kalau pada B cukup bulan itu merupakan tanda terminal atau terminal state. Oke. Namun pada kayu kurang bulan ini tidak bisa diandalkan karena pada bayi kurang bulan bradikardi itu bisa terjadi kapanpun gitu. Karena fisiologi pada bayi prematur itu belum sempurna. Bagaimana dengan tekanan darah? Ya, tekanan darah akan menurun, ya. Tapi ini adalah tanda lanjutan atau mungkin juga tanda-tanda akhir. Ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya diagnosis shock sebelum terjadi hipotensi. Gitu.
Nah, sedangkan suhu hipotermia karena aliran darah ke kulit berkurang, jadi teraba dingin juga. Ya. Nah, bagaimana dengan perfusi jaringan? Pada perfusi jaringan itu terjadi vasokonstriksi, akralnya tampak dingin, terjadi akrosianosis, ya, pucat. Nah, akrosianosis ini harus dibedakan kondisi akrosianosis pada saat bayi baru lahir, ya. Di mana kalau bayi begitu lahir akrosianosis, kondisinya bayi menangis kuat itu bukan tanda shock. Nah, ini adalah cara mengukur capillary refill time, ya. Kita tekan selama 5 detik, kemudian kita lepaskan, berapa lama kembalinya warna kembali ke merah itu. Jadi, nah, pada sistem respirasi tidak spesifik, ya. Bisa terjadi tanda-tanda distress respirasi seperti nasal flush, rantai merintih dan sebagainya, dan juga terjadi desaturasi. Oke. Jadi pada sistem neurologi juga tidak spesifik, bayi tampak lemas, malas minum, tonus lemah, ya. Tapi pada tahap lanjut terjadi penurunan kesadaran, bayi tampak letargis, dan refleks primitif pun juga akan menurun. Oke, tanda lain oliguria, kalau ini sudah lanjut, kemudian pada gastrointestinal juga tidak spesifik, bisa terjadi muntah atau distensi abdomen. Bagaimana dengan diagnosisnya? Jadi dasarnya adalah ada hipoperfusi jaringan, akral dingin, akrosianosis, CRT-nya memanjang, dan juga ada gangguan hemodinamik. Nah, jadi untuk mendiagnosis itu ada takikardia, kemudian ada vasokonstriksi perifer, ada akral dingin, akrosianosis. Sedangkan pada tahap lanjut bisa terjadi hipotensi dan juga bradikadi. Ingat tadi apa namanya patofisiologi tadi. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan penunjang? Jadi kita periksa darah lengkap. Memang ini tidak spesifik, ya, tapi bisa mengarahkan kita ke penyebab shocknya. Jadi kalau ada leukopeni itu mengarahkan kita ke infeksi, trombositopeni, ya, trombositnya sedikit itu terjadi pada DIC, bisa pada DIC bisa jadi karena asfiksia atau perdarahan atau sepsis, ya. Kalau anemia, kita mikirkan kemungkinan terjadinya perdarahan. Nah, kalau kita punya fasilitas analisis gas darah, kita lakukan pemeriksaannya, parameter-parameter ini. Nah, jadi asidosisnya bisa metabolik, bisa respiratorik kalau gangguan primernya pada paru. Dan terjadi hipoksimia, ya, saturasinya rendah, PO2-nya rendah. Ya, tapi ini juga tidak membedakan tipe shock atau penyebab shock. Karena semua shock itu pada dasarnya adalah gangguan perfusi jaringan. Jadi analisis gas darahnya akan sama. Nah, kemudian dengan analisis gas darah kita bisa menentukan tingkat keparahan, bisa dari pH-nya, CO2-nya, ya. Dan ini juga pemeriksaan gas darah itu bisa untuk digunakan sebagai evaluasi intervensi. Apakah ada perbaikan, sama saja, atau ada perburukan. Nah, kemudian laktat, ya, itu mengindikasikan perfusi jaringan. Jadi kalau semakin parah itu sebenarnya semakin tinggi laktatnya. Dan juga kita bisa gunakan sebagai respons pengelolaan kita terhadap shock yang terjadi. Oke, bagaimana dengan elektrolit? Ya. Jadi bisa terjadi hiperkalemia atau hiponatremia. Ya. Jadi ingat bahwa natrium itu dijaga di luar sel, kalium dijaga di dalam sel, sehingga kalau terjadi kekurangan ATP, energi natrium kalium ATP AC-nya kurang, pompa natrium kaliumnya itu akan terganggu, sehingga kaliumnya akan keluar, terjadi hiperkalemi, natriumnya akan masuk, terjadi hiponatremia. Gula darah bisa terjadi hipo atau hiperglikemia. Dan pemeriksaan lain, parameter kerusakan organ, fungsi hati, fungsi ginjal, ureum, kreatinin, bun, ya.
dan juga pemeriksaan koagulopati untuk apakah ada terjadi DIC. Nah, jadi ada satu yang khas, kalau bayi itu terjadi hiponatremi dan hipohiperglikemi, itu pada insufisiensi adrenal, itu khasnya ini, hiponatremi, hipo atau hiperglikemi. Oke. Begitu juga dengan biayan darah untuk mengidentifikasi bakteri pada sepsis. Ya. Sedangkan untuk pencitraan, kita bisa lakukan sebagai dasar evaluasi awal dan respons, tapi kita selektif mana yang ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan pencitraan. Baik itu EKG, atau eko, ronsen dada, abdomen, atau USG kepala. Jadi tergantung dari indikasi. Jadi pada pemeriksaan EKG kita bisa mendeteksi irama jantung yang abnormal, sedangkan pada ekokardiografi kalau shock kardiogenik atau misalnya untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan, ya, atau kelainan pada sistem kardiovaskular, misalnya pada koartaksio aorta, di mana arteria femoralis lemah, ya. Ini juga pada hiperoksidatas yang negatif. Jadi pada bayi yang saturasinya rendah, kita lakukan pemberian oksigen 100% selama 15 menit, kita lihat apakah ada respons kenaikan saturasi apa tidak. Kalau tidak, berarti hiperoksidatasnya itu adalah negatif. Begitu juga pada adanya perbedaan saturasi pra dan pasca ductal pada tangan kanan dan ekstremitas bawah. Ada perbedaan apa tidak. Begitu juga pada klinis yang memburuk dengan pemberian cairan, ya, sudah kita berikan cairan awal, tapi kalau tidak membaik kita lakukan ekokardiografi. Atau ada EKG yang abnormal, atau pada ronsen dada yang abnormal, baik bentuk, ada kardiomegali atau edem paru. Jadi ronsen abdomen, kalau kita curigai enterocolitis necroticans atau gangguan pada usus, misalnya volvulus atau perdarahan. Sedangkan USG kepala, kalau kita mencurigai adanya perdarahan intrakranial. Sedangkan fungsi lumbal, kalau kita mencurigai adanya meningitis, tapi kita harus ingat bagaimana dengan kondisi klinis bayi waktu mau dilakukan fungsi lumbal, apakah stabil apa tidak, memungkinkan apa tidak untuk dilakukan fungsi lumbal. Ya. Sekarang mengenai manajemen, jadi itu harus dilakukan. Kita melakukan koreksi sirkulasi dan juga menangani kegawatan lain dan selalu memikirkan penyebabnya agar kita bisa melakukan pengelolaan manajemen kausatifnya. Jadi pada awal kita lakukan stabilisasi respirasi. Kalau belum ada akses vaskular, kita harus mendapatkan akses vaskular, baik ke perifer, sentral, lewat umbilical vena umbilicalis atau sentral. Ya. Kemudian kita berikan bolus inisial. Kita berikan bolus 10-20 ml per kilo, NaCl atau RL. Nah, namun ini harus hati-hati. Kalau kita melakukan pada bayi dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu. Ya. Dan juga pada shock kardiogenik. Nah, kemudian kita berikan antibiotik empirik pada kecurigaan sepsis. Nah, jadi untuk mencari penyebab shocknya, ya, jadi kausatifnya, itu kita bisa melakukan bagaimana mengkaji bagaimana riwayat bayinya, bagaimana riwayat maternalnya, kehamilan, antenatal, dan juga persalinannya. Bagaimana dengan pemeriksaan fisik dan laboratorium dasar. Oke. Jadi misalnya ada riwayat terjadinya perdarahan, misalnya pada solusio placenta atau placenta previa, maka kita pikirkan adanya shock yang disebabkan oleh hipovolemik. Atau bayi ada riwayat KPD, ada chorioamnionitis pada ibu, demam, ada infeska juga atau infeksi lain, kita pikirkan bahwa bayi itu mengalami sepsis sehingga terjadilah shock septic.
Begitu juga dengan riwayat morbiditas ibu. Apakah ibu ada penyakit, misalnya lupus? Kalau lupus ya kita pikirkan adanya AV block. Begitu juga dengan asfiksia atau penyakit jantung bawaan. Jadi pada pemeriksaan fisik itu kita bisa menemukan tanda-tanda bagaimana dengan keparahan shock, respons manajemen, ya, apakah ada perbaikan sama aja atau memburuk. Ya. Nah, namun juga ini tidak spesifik. Tanda spesifik misalnya bising, ya, kita mengarahkan pada PCB, kita pikirkan apakah ada shock kardiogenik apa tidak. Begitu juga misalnya pada nadi ekstremitas bawah yang lemah, itu pada quartaxio arteri, distensi abdomen, kita pikirkan adanya enterocolitis necroticans, ambigus genital, kita pikirkan congenital adrenal hipoplasia, ya. Atau misalnya pada ada ruam, ada infeksi kulit, kita pikirkan adalah infeksi. Oke. Jadi bagaimana algoritmenya? Oke, kayaknya ini terlalu kecil, jadi mungkin saudara perlu memakai teropong atau bahkan perlu memakai mikroskop untuk melihat ini dengan jelas. Oke, kita lihat satu persatu, mulai dari atas. Oke. Jadi stabilisasi awal perlu meliputi bantuan napas, kita berikan oksigen kalau perlu, CPAP, atau mungkin perlu intubasi atau bahkan dengan ventilasi tekanan positif. Kita cari akses vaskular, kalau belum ada, berikan bolus, dan kita monitor saturasi, heart rate, dan tekanan darah. Oke. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang, complete blood cell, pemeriksaan darah lengkap, analisis darah, elektrolit, fungsi hati, ginjal, laktat, biaan, dan juga kalau perlu pencitraan. Nah, setelah itu, kita berikan antibiotik empirik pada kecurigaan sepsis. Nah, jadi kalau ada abnormalitas pada yang kita dapati baik pada pemeriksaan fisik maupun laboratorium, kita harus tangani, harus kita koreksi. Misalnya hipoglikemi, hiponatremia, atau perdarahan atau pneumotoraks, ya, harus kita kelola. Misalnya pneumotoraks, ya, kita bisa melakukan fungsi emergensi pada pneumotoraksnya. Kemudian kita lihat pada intervensi awal itu bagaimana responsnya. Apakah ada perbaikan, apa tidak? Oke. Nah, kalau adekuat, profesinya membaik, klinisnya stabil, oke, kita lanjutkan manajemen sambil kita terus berikan suportif dan kita lakukan pemantauan terus sampai betul-betul teratasi dan bayinya stabil. Sedangkan kalau bayinya tidak membaik, masih juga ada tanda-tanda shock atau mungkin tambah parah, maka segera kita lakukan evaluasi. Apakah ada tanda kelebihan cairan dan atau klinis memburuk? Nah, jadi kalau iya, maka kita mulai dengan pemberian vasoaktif. Ya. Kita pikirkan etiologinya shock itu adalah shock kardiogenik. Nah, kita lakukan evaluasi dan lakukan intervensi. Ya. Kita cek tekanan darah pada 4 ekstremitas, apakah ada perbedaan tekanan darah di sana. Bagaimana dengan saturasi pra dan pasca duktal, kemudian kita lakukan ronsen dada, EKG, eko, dan kalau perlu konsul sejawat kardiologi anak. Oke. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda kelebihan cairan, ya, kita bolus kedua, atau kemudian diberikan vasopresor. Ya. Nah, kita kemudian lakukan evaluasi. Ya. Apa sih bagaimana dengan kondisi bayinya, kita pikirkan etiologinya, kita lakukan intervensi etiologi tersebut. Kalau kita pikirkan penyebab shocknya itu adalah kardiak, maka kita ikuti tindakan yang disebut. Sedangkan kalau pada
shock septik, kemudian ada perdarahan atau insufisiensi adrenal atau yang lain tidak jelas, maka kita lakukan sesuai dengan penyebabnya. Misalnya septik, ya, kita pertimbangkan pemberian hidrokortison, kita tangani sumber infeksinya, antibiotik, dan juga pemeriksaan penunjang. Kalau perdarahan, kita hentikan perdarahannya, kita berikan packed red cell, ya. Insufisiensi adrenal kita berikan hidrokortison, kalau lain-lain kita berikan suportif, pertimbangan hidrokortison, juga terus monitor dan lakukan pemeriksaan penunjang. Jadi shock merupakan suatu kegawatan yang bisa bermacam-macam penyebabnya, dan pada satu kasus shock bisa terjadi kombinasi dari berbagai penyebab, bisa lebih dari satu. Nah, untuk deteksi dini adalah terjadinya hipoperfusi jaringan, yaitu akral dingin, akrosianosis, pucat, taikardia. Ya. Ini adalah tanda yang mudah dikenali. Ya. Kalau pada masa janin bisa terjadi takikardia janin. Pada kondisi seperti ini kita harus selalu melakukan manajemen segera dan tepat. Ya. Kalau ini terjadi pada masa janin masih di dalam rahim, maka itu adalah domainnya sejawat obstetrik atau maternal. Baik, terima kasih moderator. Demikian presentasi saya. Terima kasih ilmunya. Juga sama dengan narasumber yang pertama tadi, peserta dari awal 1000 sampai terakhir ini 1000. Ya. Sekali lagi, siapa dulu narasumbernya? Apa dulu topiknya? Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, masih sama dari peserta inginnya apakah boleh makalah atau PowerPoint-nya tadi mereka miliki. Bagaimana, Mas? Boleh mestinya ya. Ya, nanti Mbak Sari itu yang, tapi kelihatannya mestinya ya boleh. Baiklah, sudah selesai 2 narasumber. Sekarang tiba waktunya kita tanya jawab. Gus akan meng-unmute. Nanti kita lihat yang Q&A atau yang raise hand. Silakan dimulai. Dr. Risa, di kolom chat sudah banyak yang bertanya. Silakan silakan dimulai dibahas. Ya. Boleh, ya. Jadi Dokter Yudi dulu. Ini ada pertanyaan dari Budian. Mana tadi? Yang Budian tadi yang tanya ke Dokter Yudi. Sebentar. Sudah, jangan digerak. Oh iya, mau tanya, apakah wanita yang setiap pagi mengkonsumsi kopi, wah ini kafe lover ini, biasa mempengaruhi kelainan atau gangguan ketika saat dia hamil nanti? Ya itu tadi. Apakah kopi yang disangrai bagus untuk konsumsi wanita terus-menerus? Itu dulu Dokter Yudi, silakan. Ya, oh ya. Udah saya jawab. Jadi kan pertanyaannya akan berhubungan dengan, saya di chat supaya semua lihat, tapi untuk pembicaraan, jadi kan itu hubungan linear. Jadi tidak ada hubungan dengan teknik untuk melakukan teknik untuk menyiapkan kopinya, tetapi adalah berapa banyak kandungan kafein di gram itu dikaitkan
itu dokter ya dok, itu dokter Risa itu ada dua, yaitu pertama berhubungan, makanya saya dikatakan itu, ini saya ambil dari buku yang dari Hiveri tadi, hubungannya dengan dosis, jadi makin banyak dosisnya untuk apakah ada hubungannya dengan kita hanya memberikan rekomendasi tidak 1 gelas saja cukup dok, itu jangan lebih daripada itu. Jadi kan kalau dikaitkan dengan ini kadang orang bertanya untuk hal yang bersifat umum, padahal saat ini kita bicara khusus tentang keguguran berulang. Pada keguguran berulang jelas dosis ataupun kadar kopi itu berkaitan. Makin tinggi maka kemungkinan besar terjadi ya. Tapi pada waktu pertanyaan berikutnya, bagaimana apakah mempengaruhi pada hasil luaran? Nah itu makanya kita menyatakan lebih baik hanya pada dosis jumlah minum 1 gelas saja, yang artinya tidak dalam bentuk banyak begitu. Ya, sudah terjawab saya rasa. Saya tak nunut mengenai kopi ini. Jadi saya ini dari pro-ASI istilahnya. Itu banyak yang bertanya juga, kalau Ibu ASI konsumsi makanan apa saja yang tidak boleh. Nah, mumpung ini eventnya tepat dan 1000 peserta, Ibu ASI boleh makan semuanya. Artinya pedas boleh, santan boleh, hewani protein boleh, es boleh. Yang tidak boleh hanya 2. 1 kopi, karena kopi menghambat prolaktin. Jadi kopi sak sendok pun ya enggak usah. Nanti bayinya sudah sehat kan harus ASI. Supaya ASI lancar maka tidak usah kopi. Walau sesendok pun. Sama asap rokok atau rokok itu. Karena menghambat hormon pelancar ASI tadi, prolaktin. Matur nuwun ini nunutnya saya ini. Ada lagi untuk dokter Iding. ASI sama keguguran berulang, ngerokok sama kafein sepaham kita dok. Nah itu, matur nuwun berarti satu frekuensi nih, kopi dan asap rokok atau rokok memang tidak direkomendasikan. Ya. Dokter Iding ada yang tanya tadi tentang shock ini sebentar. Ya. Bagaimana? Nah ini, bagaimana kalau menilai tekanan darah pada neonatus? Ya tadi sudah dijelaskan. Monggo dokter Iding. Baik. Jadi kalau di NICU kita idealnya bisa melakukan metode yang invasif ya, dengan mengukur tekanan darah di pembuluh darah besar. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak punya alat yang tersebut, jadi tidak semua NICU punya. Ya. Nah, kita bisa melakukan, saya akan slide share pada bagian tadi ya. Oke, jadi kita lihat di sini, kita bisa mengukur tekanan darah pada neonatus itu tentu saja dengan menggunakan manset yang ukurannya disesuaikan. Nah, kemudian ini kita mengukur seperti pada pengukuran tekanan darah pada orang dewasa. Ya. Nah, jadi kita menggunakan metode flash. Jadi karena untuk mengauskultasi nadi di sini itu kan sulit ya. Jadi kita menggunakan metode flash. Jadi caranya adalah kita naikkan tekanannya sampai di bagian distal manset itu terlihat pucat. Nah, kemudian kita turunkan pelan-pelan sampai terlihat bagian distal manset itu tampak menjadi kemerahan, dari pucat menjadi kemerahan. Nah, kita catat di situ pada angka berapa tekanan darahnya. Itu adalah mean arterial blood pressure. Ya. Jadi di sini. Jadi
kita memang sulit untuk mengukur sistol dan diastol dengan metode manual seperti ini. Yang kita bisa ukur adalah mean arterial blood pressure. Jadi kemudian kita bandingkan dengan nilai normalnya berapa, apakah dia normal atau di atas 95 persentil atau kurang dari 5 persentil gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Tapi syaratnya harus ada manset yang kecil seperti ini. Demikian Dr. Lisa. Terima kasih. Ada lagi tapi untuk Dr. Yudi. Dok mau bertanya, bila keguguran sudah 4 kali dan kehamilan terakhir touch positif rubella, sudah pengobatan, selesai programnya. Nanti kehamilan berikutnya ini perlu periksa TORCH lagi tidak ya dok? Silakan Dr. Budi. Dr. Yudi. Jadi pada waktu terjadi suatu keadaan bila terjadi keadaan di mana keguguran berulang, sebaiknya tidak menilai pada satu aspek saja. Jadi kita nilai, jadi kalau sempat, kalau misalnya gini, paling gampang, yang bersangkutan pernah keguguran, pernah lahir prematur, kemudian berarti rahimnya mestinya bentuknya normal dong. Jadi kelainan anatomi mesti disingkirkan dan paling mudah dari riwayat itu kelihatannya normal. Tetapi harus dipastikan pada waktu USG transvaginal yang dengan USG 3 dimensi tadi mengatakan bahwa tidak terjadi kelainan anatomi terutama di cavomuteri yang berkaitan dengan kemungkinan keguguran. Jadi tidak ada gangguan bentuk dari bicornu, septum dan segala macamnya. Kemudian kalau misalnya sudah disingkirkan anatomi itu yang kalian transvaginal dan tidak memerlukan pemeriksaan lab. Tetapi yang berikutnya itu butuh waktu pemeriksaan lab. Apakah ada faktor imunologi dan ada kelainan metabolik? Jadi kelainan metaboliknya, dan saya mesti tanya juga, bagaimana dengan BMI? Karena kan yang bisa dimodifikasi itu diantaranya BMI, stres, kemudian merokok, kemudian alkohol, dan kafein. Itu kita mesti tanya juga. Pastikan setelah itu kita bereskan, kemudian baru kita masuk. Jadi saya tidak menyarankan pemeriksaan hanya status pada infeksi tokso gitu ya. Tokso kan IgG sama IgM-nya reaksi inflamasi saja. Dan mestinya pada studi dikatakan studi yang ada di populasi ya, kemungkinan orang bayi itu tertular karena kongenital tokso itu adalah 5/10.000. Jadi berulang ya, mestinya dilihat dong apakah pemeriksaan beta-2 BP1-nya ada atau tidak. Kemudian pernah bayinya IUFD, maka ini kemungkinan antifosfolipid sindrom perlu disingkirkan. Kemudian apakah ada ke arah riwayat dari keluarga, ada diabetes tidak. Kalau ada, maka kita harus menyingkirkan ke arah kelainan pada metabolik. Nah, ini yang mesti dilihat dari algoritma yang ada tadi. Kita lihat gitu. Kalau saya minta izin share karena kan lihat dari standar yang ada nih, boleh share tidak dok? Monggo, iya. Jadi ini saya akan share yang slide saya yang terakhir yang adalah, waduh, mana? Dokter Iding sudah stop share belum? Oke, udah saya minta maaf dok. Jadi kalau kita lihat dari ini, maka kita lihat ada faktor yang lain nggak nih, gitu. Jadi kan tadi yang dilihat karena kelainan imunologi kan, itu yang kita lihat justru antifosfolipid sindrom terjadi atau tidak, hiperkoagulasi terjadi tidak. Kelainan anatomi tadi sudah kita lihat kemungkinan kecil, sedangkan kita tidak masuk ke idiopatik. Idiopatik itu diperiksa bila terjadinya. Dok, kenapa kita tidak masuk kelainan kromosom? Karena kejadiannya bukan di trimester awal gitu, ada keguguran, kemudian ada prematuritas, kemudian IUFD. Jadi itu kemungkinan ke arah antifosfolipid menjadi semakin besar. Maka kita mesti lihat juga di sana. Nah, itu rekomendasi yang kita pakai adalah rekomendasi tentang kelainan pada imunologi atau mungkin ada kelainan pada metabolik yang masuk juga bisa memicu pada kelainan imunologi.
Itu saran saya. Jadi itu sebaiknya kalau misalnya ditanya, dok sebaiknya kemana? Ke SPOG yang khusus tadi, ke arah fertilitas endokrin, atau fetomaternal juga bisa. Kalau ada, tapi kalau tidak ada, seorang SPOG yang nanti biasanya sudah mempunyai bekal dasar tentang tata laksana recurrent pregnancy loss atau keguguran berulang. Sudah, Dr. Risa. Iya, Dr. Nur. Satu lagi terakhir ini kayaknya Dokter Iding. Ada yang tanya, kalau vasopresor, apakah dopa, dobu, atau adrenalin? Apakah ini semua obatnya sama untuk jenis semua shock? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya banyak pertanyaan yang masuk ya. Mohon maaf ya, untuk pertanyaan di luar konteks tidak tidak sempat untuk dijawab. Nah, jadi pada vasopresor itu ada satu penelitian di mana mau diberikan dopamin atau dobutamin itu sama saja. Gitu. Tapi dalam konteks resusitasi neonatus pada bayi baru lahir gitu, yang mengalami asfiksia, itu rekomendasinya adalah diberikan adrenalin, gitu. Epinefrin, gitu. Epinefrin yang kadarnya 1/10.000. Nah, jadi penelitian lain mengatakan pada yang di luar masa restasi itu untuk dopamin dan dobutamin itu sama efeknya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan menarik, Dr. Risa, mohon izin saya menjawab. Ya, silakan. Ini pertanyaan penting dan bagus dari Dr. Eka. Jadi mohon info di pelayanan primer untuk bagaimana dengan manajemennya, ya, karena ini sangat penting. Jadi untuk di pelayanan primer, kalau ada bayi shock ya kita lakukan stabilisasi awal. Jadi mulai dengan memberikan bantuan napas, kita akses apakah dia perlu oksigen, apakah dia perlu CPAP, ya. Jadi kita lakukan stabilisasi respirasi. Kemudian kita dapatkan akses vaskular. Ya. Kalau di tingkat pertama itu kan akses perifer yang paling mudah. Ya. Untuk UVC, umbilical vein catheter atau bahkan sentral kan hampir sulit sekali dilakukan ya. Jadi kemudian setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium yang ada di fasilitas primer seperti darah rutin, gula darah, dan mungkin juga bisa elektrolit gitu. Nah, kalau ada kelainan, kemudian kita melakukan koreksi gitu. Nah, untuk pada layanan primer, maka kita harus melakukan betul-betul stabil dulu untuk merujuk. Jadi jangan sampai kita merujuk bayi masih dalam keadaan shock karena itu akan membahayakan. Jadi di Perinasia sudah mengembangkan modul pelatihan stabilisasi neonatus. Ya. Jadi di sana ada stabilisasi suhu, stabilisasi respirasi, RW, temperature, RW, blood pressure, dan juga pemeriksaan laboratorium dasar, termasuk juga emotional support. Gitu. Nah, kemudian yang untuk di pelayanan sekunder tentu saja bisa lebih advance ya, jadi untuk pemeriksaan analisis gas darah gitu. Nah, atau pemeriksaan lanjutan, dan mungkin juga bisa dilakukan pemeriksaan tambahan, ronsen atau mungkin echo yang kalau memang diperlukan. Gitu. Nah, tadi juga saya lihat ada pertanyaan kapan kita melakukan pemeriksaan analisis darah. Jadi kalau itu kita mendapati besok, kita lakukan stabilisasi dulu, kita berikan bolus, kita berikan jaga pernapasannya, kemudian kita cari akses. Setelah itu baru kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium penunjang. Begitu Dr. Risa, terima kasih. Terima kasih, kiranya sudah terjawab semua. Masih ada waktu 5 menit sebelum saya serahkan kepada host.
untuk pengumuman-pengumuman tentang sertifikat, tentang materi bagaimana di-share-nya di mana, barangkali ada di YouTube channel, dan kapan webinar ke-6, dan apakah kursinya masih 1000 atau lebih. Ada, boleh interupsi sebentar? Boleh. Ada satu pertanyaan menarik ditujukan saya, tapi kayaknya ini domainnya Jawa Taufik, yaitu mengenai bagaimana mencegah terjadinya hipoksia pada janin dan bagaimana cara mengatasi denyut jantung janin yang lemah gitu. Saya kira ini domainnya sejawat ini. Karena ini saya kira penting teman-teman bidan. Jadi sebetulnya kita menilai kesejahteraan janin, atau bahasa Inggrisnya adalah fetal well-being. Kesejahteraan janin itu dinilai dari berbagai macam cara, karena sama klien ataupun pasien, Bu bidan, denyut jantung dengan Doppler. Maka kita itu adalah 110 sampai 160. Di atas 160 dikatakan takikardi, di bawah dari 110 dikatakan bradikardi. Kadang kita bisa mendengar gerakan janin yang kasar, suara kasar dari suatu gesekan antara anggota ekstremitas ataupun bunyinya sangat kasar begitu. Maka ini kita bisa mengatakan bahwa janin itu secara tidak langsung karena kita tidak lihat, itu adalah tonusnya ataupun geraknya masih bagus. Jadi saya harus menjelaskan Dokter Risa ini sama Dokter Iding, mohon izin. Jadi yang namanya oksigen delivery kepada fetus itu melalui oksigen dari ibu masuk ke paru-paru, masuk ke sirkulasi pada ibu, kemudian masuk ke arteri. Jadi oksigen delivery sampai di janin itu masuk ke umbilikal, kemudian disebarkan oleh sirkulasi janin itu ke seluruh tubuh, di mana oksigenisasi ditambah dengan nutrisi itu akan berubah menjadi energi gerak. Jadi selama bayi itu bergerak itu berarti masih baik. Nah, gerak itu merupakan salah satu juga yang dipakai monitor secara tidak langsung subjektif dari yang dikatakan ibu-ibu ini ada alat monitor gerak ya, yang 12 kali, ada yang menggunakan 10 kali gerak dalam 12 jam, ada juga metode Kanada yang mengatakan begini, setiap 1 jam untuk 24 jam, bayi janin itu akan gerak minimal lebih dari 4 kali dalam 1 jam. Sadowski yang melakukan penelitian itu mengatakan 3 kali. Jadi penelitian di Kanada itu melakukan suatu studi pada 2 orang wanita yang dimonitor yang sehat, tidak ada penyakit apapun, ternyata janin itu tidak bergerak paling lama itu adalah 90 menit. Itu pada bayi yang sehat. Ya, bukan bayi, janin yang sehat. Dengan demikian, maka di Kanada mereka melakukan mengembangkan teknik hitung gerak janin secara konsentrasi, jadi berbeda pada waktu metode yang pakai 10 gerak. 10 gerak boleh melakukan aktivitas biasa, 10 kali gerak, pakai tabel, kemudian hari ini berapa kali dia gerak. Lebih dari 10, aman. Tapi kalau caranya Kanada, Anda konsentrasi merasakan gerak janin, kalau itu lebih dari 3 kali, berarti janin itu baik. Tetapi bila di itu berarti 60 menit, maka 30 menit kemudian, tidak usah 3 kali gerak tadi itu, jangan-jangan fase yang 90 menit bayi sehat itu tidak bergerak dalam 24 jam. Bila didapatkan gerak janinnya itu kurang dari 3, berarti itu bayi sakit. Janin sakit. Jadi kita bayangkan pas seperti anak itu, kalau sakit maka dia tiduran, tidak banyak bergerak. Atau kalau hipoksia, maka energi yang ada tidak bisa diubah, karena itu oksigennya tidak nyampe ke perifer, maka tidak bisa diubah menjadi energi gerak. Dengan demikian, maka bila itu kurang, dalam tanda kutip, segera ke rumah sakit. Tetapi bila tidak, maka bayinya janin itu baik.
Kapan dilakukan pemeriksaan gerak janin yang 3 kali, minimal 3 kali, kalau saya menggunakan 4 kali, untuk memperlebar keamanan. Jadi kalau 4 saya yakin bahwa itu baik gitu ya. Nah itu bila misalnya begini, ada saya jatuh naik motor atau tertabrak atau apa gitu, maka kita akan menanyakan tanda bahaya. Apakah ada ketuban pecah, ada kontraksi atau tidak, ada perdarahan pervaginam atau tidak. Nah, kemudian kita tanya, gerak anaknya bagaimana? Aktif atau lebih dari 3 kali dalam 1 jam? Ya, berarti itu aman. Jadi itu adalah metode untuk mengatakan fetal well-being atau gerak janin. Tapi kalau tanya, dok, adakah alat metode untuk memantau mengatakan kesejahteraan janin secara paling yang canggih itu adalah scoring system. Kita sebut sebagai profil biofisik janin. Merupakan kombinasi dari CTG, pemeriksaan USG meliputi dari jumlah air ketuban, gerak atau tonus dari otot sang janinnya bagaimana, gerak napas dari sang janinnya seperti apa, kemudian arus darah dari aliran darah arteri umbilikal yang kita bisa lihat untuk mengatakan bahwa hubungan antara plasenta dengan si janin itu baik. Nah, itu merupakan yang tercanggih atau yang paling kita bisa pakai saat ini mengatakan sebagai kesejahteraan janin. Mungkin itu cukup jelas atau tidak ya? Jelas. Terus semuanya keluar semua ini. Jadi mencerahkan begitu. Waktunya habis.